Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel, dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Teror Iblis dari Pesantren. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dari cerita terbaru dari channel ini yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding, dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Sebut saja Qadir dan Burhan. Mereka berdua adalah murid terlama di pesantren ini. Mereka berdua dipercaya Pak Kiai untuk mengajarkan santri-santri yang lain ilmu agama di pesantren ini. Tapi si Qadir ini lebih cerdas dari si Burhan, karena si Qadir bisa meruqyah orang-orang yang dalam gangguan makhluk gaib di dalam pesantren atau di luar pesantren. Misalkan warga kampung, setiap ada warga yang terkena gangguan jiwa atau kesurupan makhluk gaib, entah itu kiriman dari orang jahat atau ketempelan lah ibaratnya ya. Dan alhamdulillah si Qadir bisa menanganinya hingga Pak Kiai lebih dekat dengan si Qadir daripada si Burhan, karena Burhan juga tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh dalam ilmu agama. Tapi si Qadir tetap bersahabat dengan si Burhan. Pada suatu ketika di malam hari, kira-kira jam 9 malam lah ya, ada yang menggedor pintu pesantren dengan berteriak minta tolong. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum Pak Kiai, Pak Kiai. Pak Kiai yang sedang membaca Al-Quran di dalam kaget dan menghentikan bacaan Al-Qurannya dan bergegas ke pintu membukanya dan menjawab, Waalaikumsalam. Ada apa ini Pak, malam-malam gini kesini? Bapak itu menjawab, Pak Kiai, tolong Pak Kiai, anak saya kesurupan setan Pak Kiai. Pak Kiai, tolong Pak Kiai. Ngamuk-ngamuk, teriak nggak karuan Pak Kiai. Semua barang-barang di rumah dibantingin Pak Kiai, dan ibunya mau ditusuk pakai pisau Pak Kiai. Pak Kiai kaget lah, astagfirullahaladzim. Pak Kiai pun bilang ke bapaknya itu, ya udah kamu tunggu sebentar ya, akan saya panggilkan murid saya Qadir, biar si Qadir yang menanganinya, insya Allah akan sadar anak bapak. Ya Pak Kiai, tapi jangan lama-lama Pak Kiai, di rumah cuma ada 2 orang tetangga yang membantu menanganinya Pak Kiai. Ya sebentar, sabar. Akhirnya Pak Kiai itu menghampiri kamar si Qadir. Qadir. Oh iya Pak Kiai, ada apa Pak Kiai? Si Qadir itu di dalam memang belum tidur lah, ibaratnya masih kayak jikir kayak gitu, jikir. Dir, tolong ada warga Dir, itu anaknya kesurupan Dir, tolong kamu tanganin ya Dir. Si Burhan nggak diajak Pak, Pak Kiai. Oh nggak usah, kamu aja Dir, kamu kan yang bisa. Si Burhan kan kayaknya nggak bisa deh. Iya Pak Kiai, ya siap Pak Kiai, insya Allah saya bisa menanganinya Pak Kiai. Ya udah cepat Dir, kasihan itu bapaknya nunggu. Ya Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai, saya mau berangkat dulu. Waalaikumsalam, bismillah ya Dir. Ya Pak Kiai. Akhirnya si Qadir menghampiri bapaknya itu dan mengajak, Pak, iya Pak, kita ke rumah bapak. Akhirnya bergegas itu ke rumahnya si bapaknya itu. Nggak lama sampailah di rumah bapaknya itu, tetap ada teriakan, wow, meracau lah teriakan anak perempuannya. Akhirnya si Qadir masuk ke ruangan tamu yang di situ ada 2 orang yang megangin anaknya bapaknya itu, dan si Qadir menatap wajah anak itu. Wah, ini ada makhluk halus,
makhluk halus yang terlihat sedikit sangar ini, garang ini. Makhluk apa ini? Di penerawangan si Qadir lah, dan si Qadir membaca ayat-ayat kursi, ayat macam-macam lah, membaca dengan dia membawa tasbih lah, baca, dan anaknya itu semakin berteriak, kamu siapa? Kamu mau ngapain? Si Qadir langsung bilang, wahai makhluk gaib, jangan kau merasuki manusia, kau sudah beda alam, tolong keluar, kalau tidak saya akan paksa kamu keluar dari tubuh anak ini. Kamu berani-beraninya sama saya, tidak akan bisa kamu menanganinya, aku akan membunuh kamu. Silakan kalau kamu bisa membunuh aku masih punya Allah. Kamu baca apapun ayat-ayat Al-Quran, aku juga bisa bacanya, aku lebih pintar dari kamu. Akhirnya si Qadir langsung merapal bacaan ayat dan berzikir, dipeganglah kepalanya anaknya itu. Wah, panas, sambil ngebul lah di kepalanya, keluar asap kecil itu. Wah, ngebrontak lah anak itu, Akhirnya yang megang anak itu, dua orang bapak-bapak terpental lah, karena kekuatan gaib anak itulah, kekuatan makhluk jahat itu, terpental lah bapak dua itu. Dan si Qadir kaget, wah, ngeri sekali ini makhluknya ini. Dan Qadir juga mundur perlahan, tetap Qadir membaca ayat-ayat asma Allah dan ayat kursi. Wah, dibaca ayat ruqyah lah kayak gitu. Akhirnya mendekat lagi si Qadir, memegang kepalanya lagi. Puas. Akhirnya Qadir dihantam lah sama pukulan anaknya itu. Wah, pukulan sangat besar sekali. Qadir mental lah, terjerenggap. Si Qadir jatuh, lukalah di bibirnya si Qadir. Akhirnya Qadir bangun lagi. Wah, membaca lagi, mendekati anaknya itu, membaca. Akhirnya anak itu entah dari mana itu pisau ada di tangannya lah, mau dibunuh lah si Qadir ini. Dibunuh, dipegang lah si Qadir. Wah, dipegang sampai Qadir, tangannya itu yang megang pisau. Akhirnya wah, serang-serangan itu si Qadir sama setan yang merasuki anak itu. Sungguh luar biasa tenaga anak itu yang di ini sama iblis lah. Qadir sampai kewalahan lah si Qadir itu. Akhirnya anaknya itu yang memegang pisau langsung ingin menancapkan pisaunya itu ke dadanya Qadir, hampir itu. Tapi si Qadir masih bisa menahannya dan tanpa disangka sama si Qadir, anaknya itu malah menancapkan pisaunya ke tubuhnya sendiri, ke tubuh anak itu sendiri. Jelap. Wah, darah muncrat lah kemana-mana. Qadir kaget lah sampai melepas tangannya si anaknya itu. Wah, astagfirullahaladzim. Qadir mundur dan anak itu langsung menarik pisaunya dan tertawa. Wah, sudah aku bunuh anak ini. Itu karena kau tidak menghalangiku, tidak seperti ini. Wah, Qadir langsung astagfirullahaladzim. Terus bapaknya, ibunya dan dua orang itu berteriak histeris lah, astagfirullahaladzim, nak. Akhirnya di saat itu juga anak itu ambruk, bersimbah darah, di perutnya banyak tusukan lah. Dan tidak berpikir panjang, bapak ibunya memeluk anaknya itu. Pisaunya dilepas sambil menangis, dan yang dituduh adalah si Qadir. Hei, nak, kamu telah membunuh anakku. Kamu bukan menolong malah membunuh. Maaf pak, bukan saya pak,
itu setannya ya Pak, yang mengendalikan dirinya Pak, mengendalikan anak Bapak hingga menusuk dirinya sendiri. Saya sudah memegang tangannya, tapi dia sangat kuat Pak, bukan saya Pak. Aku tidak percaya, pasti kamu yang membunuh anakku. Akhirnya Kodir disuruh bapaknya itu, woi bapak pegang anak itu, pegang si Kodir itu, pegang lah si Kodir. Wah, si Kodir nggak bisa ngelawan lah ibaratnya. Bisa sih si Kodir kalau buat ngeluarin ilmu jurus silatnya, tapi Kodir udahlah, buat apa aku ngelawan, biarkan, nggak apa-apa. Akhirnya Kodir dipegang, diikat, dan dibawa ke pesantren. Rame-rame tuh sama warga banyak itu. Dari kejadian itu warga pada keluar semua itu, ramai-ramai. Si Kodir dibawa ke pesantren sama warga sana. Pak Kiai keluar lah. Loh, ada apa ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, kok murid saya diikat seperti ini? Pak Kiai, saya minta tanggung jawabnya. Ini si Kodir, murid bapak, sudah membunuh anakku. Astagfirullahaladzim, tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Kan murid saya cuma mau meruqyah, mengobati yang kesurupan anak bapak itu. Buktinya ini anak saya terbunuh pakai pisau. Waktu lagi berantem sama si Kodir ini, anak saya terbunuh dari tangannya si Kodir, pisaunya itu. Astagfirullahaladzim, tidak Pak Kiai, saya tidak seperti itu. Akhirnya saya nggak tahu, saya akan bawa ini ke polisi, kalau tidak saya bakar anak murid bapak ini, si Kodir ini. Wah, Pak Kiai langsung bilang ke Kodir, Dir, muridku, anakku, ini ujian, kamu harus kuat, kamu sabar. Iya Pak Kiai, saya paham itu, saya akan tanggung jawab untuk semuanya, walaupun saya tidak bersalah. Ya mungkin saya anggap ini ujian dari Gusti Allah. Akhirnya si Kodir diseret lah, dibawa ke kepolisian lah, naik mobil pick up itu kan, agak jauh lah kepolisian di kota. Akhirnya sampai kepolisian, si Kodir penjara dengan BAP pembunuhan, dan di sidang si Kodir kena hukuman 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Nah, si Kodir setelah itu si Kodir masuk penjara dan dipindah ke lapas. Lapasnya itu mengerikan sekali ya. Banyak gali-gali lah, banyak preman di sana. Dan masuk penjara, biasalah si Kodir perkenalan dipukuli, baku tendang ya. Tapi si Kodir nggak melawan lah, dia hanya diam, dia membaca istighfar, astagfirullah, dan berzikirlah, menyebut asma Allah. Setelah itu ada salah satu narapidana kesurupan lah di dalam lapas itu, kesurupan kemasukan jin atau apalah itu, dengan wajah seram sekali, sangar, dengan suara yang berbeda, menyeret si Kodir itu dari ruangannya, dibawa ke tempat kayak model tempat inilah, ada tempat olahraga seperti itu di dalam lapas itu. Dan di situ ada tiang gantungan, entah dari mana orang-orang itu mendapatkan rantai panjang sekali dan dililitkan ke lehernya Kodir. Si Kodir, akhirnya nggak mau ngelawannya, nggak bisa, karena tadinya si Kodir itu kan lagi tidur kaget, langsung digeret seperti itu. Itu yang kesurupan ada 2 orang itu, yang pegang tangannya, kakinya, terus diseret. Akhirnya digantung lah si Kodir itu di atas gantungan yang berantai itu. Wah, lehernya Kodir sakit banget itu.
mau nyebut Allah Allah, masih bisa nyebut Allah 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 Allah. Akhirnya ya ada satu orang lapas itu, orang tua lah, dia baik sama si Qadir itu, dan berlari ke kepala lapas. Kepala lapas itu, Pak tolong Pak, ada yang mau dibunuh Pak, ada yang bunuh. Siapa yang bunuh? Itu Pak, si Qadir Pak, lapas ini baru Pak, napi baru Pak, tolong Pak. Akhirnya berlari lah, hampir Qadir mati itu, kena cekekan rantai itu, digantung bergelantungan leher. Si Qadir sudah kuat, udah mau kejang-kejang, akhirnya ditendang lah yang narik rantai itu sama sipirnya, tendang, lepas lah rantai itu. Qadir jatuh, wah, sesak napas, astagfirullah. Akhirnya alhamdulillah si Qadir nggak jadi mati digantung seperti itu. Dan yang kesurupan itu menendang petugas itu, sampai mental jauh, sampai pingsan. Dan yang bapak yang tua itu ketakutan lah, dia di pojok langsung ketakutan sekali. Dan petugasnya itu ada 3, semuanya mental semua, ditendang, dicekik. Akhirnya Qadir bangun dengan melapaskan asma Allah dan membacaan doa surat apa, langsung berlari memegang kepalanya si orang itu yang ingin membunuh si Qadir. 2 orang ini, wah, berantem lah situ, babu berantem, terkenal lah si Qadir, tendangan apa itu, nyusruk lagi, wah, berdarah lah si Qadir lah. Akhirnya dengan bacaan apa, dengan dia punya ilmu kanuragan apa, dikeluarin lah semua. Ada kilatan biru lah di tangannya Qadir. Dengan bacaan langsung dilempar ke orang itu yang jahat, 2 itu yang ingin membunuh si Qadir. 2 langsung mental, terprosok, inilah jatuh ya, terguling-guling. Dan disitulah sadar tuh orang 2 itu, sadar setannya itu udah keluar lah dari tubuhnya karena kepanasan, hilang, sadar. Langsung membangunkan dengan bacaan apalah, si Qadir itu mengusap kepalanya orang 2 itu, langsung udah hilang itu. Dan petugas lapasnya sadar. Akhirnya selesai semua. Besokannya lagi terjadilah seperti itu lagi. Wah, si Qadir lagi tidur, langsung kepalanya mau ditancap sama pisau atau apa ya, kayak model obeng kayak gitu, mau ditancap. Untungnya pas Qadir bangun itu, kepalanya dari belakang mau ditancap kepalanya, langsung bangun. Najib kena bantal itu, obengnya itu kena bantal tuh. Kaget lah si Qadir, langsung ditarik tangannya. Ternyata yang mau nancep itu kesurupan juga, itu kesurupan setan. Ternyata setan itu yang dendam waktu si Qadir ingin menolong anaknya bapak yang di kampung itu sampai mati, itu setan itu juga. Ternyata dia bilang, kau masih ingat Qadir, aku yang kau lawan waktu di sana, tapi kau kalah, anak itu sudah kubunuh. Wah, Qadir kaget, astagfirullahaladzim. Qadir bahasa akhirnya tangannya mengeluarkan cahaya biru, kepalanya orang itu langsung ditatapkan dengan tangannya, sekedas mental setannya, pingsan lah orang itu. Akhirnya rame lagi, Qadir akhirnya dapat berapa, 4 tahun 5 tahun di penjara itu. Si Qadir dapat remisi dari persidangan, bebas, nggak sampai 10 tahun. Nah, pas 4 tahun itu, 5 tahun itu Qadir bebas. Tapi matanya si Qadir itu
apa ya, dia punya kelebihan bisa melihat makhluk halus gitu dimanapun berada. Si Qadir mau balik lagi lah itu ke pesantren, mau balik lagi pesantren kan dari kota ke perkampungan pesantren itu jauh lah, naik mobil bis. Nah di dalam mobil bis itu kan ramai lah, itu ada ibu-ibu gendong bayi di bis itu dan melihat si Qadir, anak itu rewel terus, anak bayi itu nangis terus. Ternyata dengan mata batinnya si Qadir melihat di sampingnya ibunya itu ada sosok makhluk seram menggoda anak kecil itu sehingga menangis terus. Tapi Qadir, kalau aku tolong aku akan terus diganggu, udah biarinlah, nanti juga ibunya turun dari bis akan hilang lah, nggak ada gangguan. Akhirnya Qadir turun dari, karena udah sampai tempat perkampungan itu. Qadir turun, tapi Qadir sekarang berubah, rambutnya gondrong. 5 tahun Qadir di penjara sampai pesantren itu udah berubah. Pesantrennya sepi dan cuma ada berapa ya, 3 orang murid santri yang Qadir juga nggak kenal, tapi santrinya udah pada tua lah. Ternyata santri itu bekas preman dan si Qadir datang lah. Sampai depan pesantren, Qadir diliatin lah sama 3 santrinya itu. Akhirnya santrinya itu mendekati Qadir, "Hei, kamu siapa? Kamu ngapain kemari? Kamu menyantri?" Terus si Qadir bilang, "Lah, kamu siapa di sini?" "Hah? Kok tanya balik? Aku di sini santri paling lama di sini." "Oh, berarti kamu nggak kenal saya?" "Ya nggak kenal lah." Akhirnya si Qadir bilang, "Saya ingin ketemu Burhan." "Oh, Burhan? Ustadz Burhan?" "Ya, Ustadz Burhan." Akhirnya nggak lama Burhan keluar lah dari pintu pesantren. Kaget lah Burhan. "Duh, Dir, Assalamualaikum," bilang Qadir. "Waalaikumsalam." Akhirnya berpelukan lah si Qadir dan Burhan. "Loh, gimana kabarmu Dir di luar sana?" "Tok, udah keluar belum 10 tahun. Saya dapat remisi, Han. Alhamdulillah saya bisa keluar secepat ini." "Loh, kok pesantren ini sepi sekali, Han? Kenapa, ada apa ini, Han?" "Wah, panjang ceritanya, Dir." Akhirnya, "Loh, Pak Kiai mana?" Si Qadir bertanya sama Burhan. "Pak Kiai mana?" "Selama kamu keluar dari sini, kamu ditangkap polisi, Pak Kiai jatuh sakit, Dir. Sampai sekarang belum bisa bangun." Astagfirullahaladzim. Akhirnya bilanglah si Qadir, "Han, aku mau ketemu Pak Kiai." "Pak Kiai di mana?" "Ada di kamarnya Dir." Akhirnya si Qadir berlari lah mendatangi kamarnya Pak Kiai. "Assalamualaikum, Pak Kiai." Tanpa ada suara jawaban, Qadir masuk. Pintu kebuka, masuk. "Astagfirullahaladzim, Pak Kiai, ini saya Qadir." Pak Kiai tahu, dengar, tapi nggak bisa jawab lah karena lemas itu. Akhirnya bilanglah Pak Kiai pelan-pelan, Oh Dir, pesantren ini lagi sedang terkena musibah." "Ya udah Pak Kiai tenang Pak Kiai. Di sini sudah ada saya Pak Kiai. Akhirnya cepat sehat Pak Kiai, cepat sehat." Akhirnya si Qadir membaca doa-doa, melihat Pak Kiai ini sakitnya bukan sakit wajar lah Pak Kiai. Kayaknya ada yang kayak
dibuat lah, penasaran lah si Kodir. Ya udah Pak Kiai, saya mau keluar dulu, Pak Kiai istirahat dulu. Dipijitin Pak Kiainya. Akhirnya Kodir keluar, bertemu lagi Burhan. Han, ceritakan Han, ini ada apa? Pak Kiai bisa sakit seperti itu. Ya, aku juga nggak tahu nih. Ini gara-gara kamu ini, gara-gara kamu Dir. Kamu keluar dari pesan ini, kamu membuat masalah, membunuh warga. Jadi Pak Kiai kepikiran seperti ini, jadi jatuh sakit. Pak Kiai tahu sendiri, Han, aku tidak bersalah. Aku mana tahu untuk masalah itu. Yang penting kamu pas punya masalah seperti itu sama warga, kamu dibawa polisi, langsung Pak Kiai jatuh sakit. Ya udah, maafkan aku Han. Ya udah, kamu istirahat dulu sana, kamu capek kan. Kamu mandi, ada makanan di dalam, makanlah. Kita makan. Akhirnya si Kodir istirahat ke dalam, mandi dan makanlah seadanya di situ pesantren. Dan si Kodir mau mau kebesokan harinya si Kodir mau menghampiri Pak Kiai, baru mau mau ibaratnya mau menyembuhkan Pak Kiai. Nah, 3 santri itu kurang ajar lah. Woi, kamu mau apakan Pak Kiai itu? Kamu diam saja, kamu nggak tahu. Saya kan sedikit banyak saya bisa penyembuhan. Insya Allah Pak Kiai bisa sedikit-sedikit sadar dan sehat. Wah, so tahu kamu. Bisa apa kamu? Kamu bisa cuma ngebunuh doang. Ini yang bikin Pak Kiai sakit ini kan kamu loh. Ngebunuh orang jadi pikiran Pak Kiai. Akhirnya datanglah Burhan. Udah kamu keluar sana. Akhirnya 3 santri itu keluar dan si Burhan masuk. Digeret lah si Kodir keluar. Dir, bukannya aku nggak suka sama kamu Dir. Kamu kamu datang ke sini, kamu akan menambah Pak Kiai tambah sakit. Kok bisa ngomong seperti itu kamu Han? Apa maksudmu? Udahlah, semua orang juga pada tahu kamu pembunuh di sini. Akhirnya Kodir diam. Akhirnya masuk kamar Kodir, dan si Kodir jalan-jalan lah ke desa, ke kampung. Wah, desanya itu gersang, tanam-tanaman petani pada mati semua, tidak ada yang panen. Waktu panen juga nggak ada yang panen selama 3 tahun ini, nggak bisa panen, sampai kelaparan lah. Dilihat sama si Kodir, ini kenapa warga seperti ini ya? Ada kutukan apa ini seperti ini? Kok bisa seperti ini? Alam tidak memberikan kesuburan, Allah tidak memberi kesuburan, ada apa ini? Akhirnya si Kodir, ada orang lah menghampiri Kodir. Loh, Mas Kodir. Oh iya Pak, Bapak Mas kenal sama saya masih kenal Pak Kodir. Ternyata yang dulu kejadian itu memang bukan Pak Kodir yang membunuh, bukan Mas Kodir yang membunuh, karena emang sehat iblisnya itu aja membunuh anak itu sendiri. Kami semua warga aslinya mau minta maaf sama Mas Kodir. Udah nggak apa-apa Pak, semua udah kejadian, mau diapakan lagi? Saya ikhlas untuk semuanya itu. Ya Mas Kodir, mohon maaf Mas Kodir untuk semuanya. Kalau boleh Mas Kodir main ke kampung kita, nanti kita bisa ngobrol bareng sana. Insya Allah Pak, insya Allah besok saya akan main ke sana, nanti kita cerita-cerita. Nah, keesokan harinya si Kodir datanglah ke perkampungan itu, bertanya, Pak, saya mohon maaf
untuk semua kejadian seperti ini. Oh tidak Mas Kodir, tidak, kami ya semua yang minta maaf karena kami Mas Kodir di penjara selama 5 tahun ini yang tidak ada salahnya Mas Kodirnya. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, kami ikhlas, aku ikhlas Pak untuk menjalani semua ini. Mungkin udah takdir Allah untuk saya seperti ini. Ini loh Mas Kodir, semenjak kepergian Mas Kodir di penjara sana, warga sini banyak yang mengeluh Pak Kodir pada pesantren Mas Kodir ini. Kenapa itu si Burhan itu yang temannya Mas Kodir memberi pertolongan tapi meminta imbalan sebuah surat tanah, rumah, segala sesuatu. Maksudnya gimana Pak? Ya kami kan udah 4 tahun ini nggak ada panen, kami kelaparan, kami butuh makan, butuh segala sesuatunya, dan kami meminta pertolongan ke pesantren dan ditangani sama si Burhan itu karena Pak Kiai kan sakit. Ternyata si Burhan itu mau menolong tapi dengan imbalan yang tidak bisa bayar, tanah sama rumahnya diambil buat katanya buat pembangunan pesantren. Astagfirullahaladzim, kok bisa seperti itu si Burhan? Itu tidak benar Pak. Kalau memang caranya seperti itu, nanti saya akan bicara sama Burhan Pak. Oh gitu ya Mas Kodir, ini sekali lagi saya mohon maaf Mas Kodir, minta pertolongannya. Oh ya nggak apa-apa Pak. Nah di pertengahan percakapan itu adalah teriak-teriak kesurupan lagi, itu kesurupan di rumah warga. Nah, akhirnya si Kodir ragu lah menolong, takut kejadian seperti itu lagi. Mas Kodir tolong Mas Kodir. Maaf Pak, saya tidak bisa Pak, tolonglah Mas Kodir, tolong. Cuma Mas Kodir sendiri aja yang bisa menolong seperti ini, membantu seperti ini, mengobatinya. Saya takut kejadian seperti itu lagi Pak. Udah, saya percaya sama Mas Kodir, saya percaya, tolong Mas Kodir. Wah, dengan ragu si Kodir itu menghampiri orang kesurupan itu, dan baru datang si Kodir ke orang yang kesurupan itu, langsung diseruduk lah sama yang kesurupan. Wah, dijorokin Kodir, tendang, wah sampai nyusuk si Kodir. Dan ketawalah yang kesurupan itu perempuan, ibu-ibu. Wah, kamu lagi, maju sini kalau bisa. Kodir baca ayat kursi lah, baca. Ternyata setannya itu bisa mengikuti bacaan apa yang dibacain Kodir. Akhirnya si Kodir punya bacaan yang lebih istimewa dibanding yang setan itu yang nggak bisa. Baca, keluarlah cahaya putih di tangannya Kodir, dan ditepuklah jidatnya yang kesurupan. Duak, mental lah itu. Wanita itu mental, ibu-ibu itu mental, duak, jatuh, dan setannya keluar, lenyap dari tubuhnya itu. Dan dibacakan sama Kodir, air putih dibacakan, terus suruh minum, sadarlah ibunya itu. Tapi ya lumayan lah, kepalanya lumayan sakit, digedor pakai itu, penjul kasihan. Dan setelah itu Kodir izin sama warga, Bapak Ibu mohon maaf, saya harus ke pesantren lagi, saya ingin menanyakan ke Burhan masalah ini. Iya Pak Kodir, terima kasih Pak Kodir. Iya Mas Kodir, terima kasih Mas Kodir. Ya sama-sama Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Kodir pulang pesantren, menanyakan lah si Burhan. Hei Burhan, langsung wah si Kodir marah lah dengan, maksud kamu apa Burhan? Kamu minta imbalan kepada warga sebuah tanah atau rumah gara-gara kamu ingin menolong kesusahan warga. Nah itu kan buat pesantren kita juga Dir, buat pembangunan pesantren. Tidak seperti itu Burhan, caranya tidak seperti itu.
itu salah, tidak boleh. Kasihan Pak Kiai kalau tahu seperti ini. Ah, tahu apa kamu masalah ini? Kamu yang sudah menyakiti Pak Kiai. Stop Burhan, kamu jangan seperti itu. Akhirnya 3 santri itu mendengar lah ribut si Burhan sama si Qadir. Ribut si Burhan sama si Qadir itu diserang lah si Burhan sama si Qadir itu diserang sama anak buahnya si Burhan. Nah, si Qadir kan punya ilmu bela diri lah, ilmu bela diri. Akhirnya berantem satu-satu, dah. Semua yang 3 itu kalah lah. Ada yang tangan patah, ada yang kakinya patah, dan wah benjut. Akhirnya terkapar lah tiga santri itu, dan tinggal Burhan. Ternyata Burhan ini pintar juga bela diri, dan berantem lah sama si Qadir, dan terjadilah pukul-pukulan si Burhan dan si Qadir. Baku saking mulai Qadir juga terkena dan Burhan juga terkena, imbang lah, sama-sama ilmunya, ilmu apa namanya, bela dirinya sama-sama tinggi. Burhan jatuh, dicekik sama Qadir dan ditendang lah si Qadir. Seperti itulah. Akhirnya terkena hantaman perutnya si Burhan. Si Burhan jatuh terkapar dan melarikan diri. Dia masuklah ke apa ya, ke lorong, kayaknya itu pintu rahasia di dalam pesantren itu dibuat sama si Burhan sendiri. Dan di dalam ruangan itu, ternyata di dalam ruangan itu banyak sesembahan buat makhluk gaib lah. Ibaratnya si Burhan ini bersekutu dengan iblis di bawah pesantren itu. Dan si Burhan membaca mantra-mantra, banyaklah sesajen seperti itu. Dan di luar sana si Qadir mencari si Burhan itu nggak ketemu mana. Ternyata si Qadir melihat ada pintu sedikit celah terbuka, dan Qadir itu masuk ke ruangan itu. Ternyata kaget lah si Qadir. Astagfirullahaladzim, apa yang kamu lakukan Burhan? Kamu syirik, kamu tidak boleh menyentuhkan Allah ya Burhan, apalagi ini dalam pesantren. Astagfirullahaladzim Burhan, tobat Burhan, tobat. Ketawa lah si Burhan. Kamu tidak tahu Qadir, dari inilah aku bisa menghasilkan uang banyak Qadir. Warga-warga pada memberikan tanah, sudah aku jual semua tanah dan aku mendapatkan banyak uang dari hasil ini. Kalau aku mengikuti cara agama pesantren, aku akan miskin terus. Burhan, istighfar, astagfirullahaladzim. Ternyata dari apa namanya, kemarau panjang itu di kampung itu, ternyata emang buatan si Burhan dan lelembut-lembutnya lah, dibikin kemarau panjang dan tidak bisa menghasilkan panen padi atau apalah sih. Jadinya dimanfaatkan sama si Burhan itu untuk pada minta tolong ke pesantren dan minta imbalan. Dan si Qadir bilang, tobat Burhan, tobat. Apa pernah aku tobat? Kamu melihat aku baca istighfar apa gimana, bismillah? Tidak pernah kan? Oh, ternyata ini semua ulah kamu Burhan. Kalau tidak tobat akan aku hancurkan tempat ini. Ini tempat laknat ya. Coba kalau bisa. Akhirnya berantem lagi lah di dalam. Akhirnya dengan kesempatan itu si Qadir menghancurkan lah tempat itu. Hancur baur, dipukuli sama si Qadir. Tendangnya semua. Burhan sambil marah. Bajingan kamu Dir. Akhirnya berantem. Dapat kelengahan si Burhan,
si Kodir langsung membacakan rapalan dengan di tangan kanannya cahaya-cahaya biru terkumpul dengan kekuatan penuh. Dipukullah si Burhan itu, duang, mental, buak, jatuh dan berlumuran darah lah si Burhan itu. Entah itu si Burhan itu mati, entah itu pingsan, dia langsung tidak bergerak lah. Akhirnya si Kodir menghancurkanlah tempat itu, tempat pemujaan-pemujaan itu di bawah pesantren. Dan setelah itu Kodir membakarlah ruangan itu, tapi Burhan dikeluarin dari ruang itu, tempat itu dibakar. Wah, terbakarlah tempat itu semua. Setelah kejadian itu, alhamdulillah Pak Kiai berangsur sembuh dan sehat. Dan nggak lama tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang ditanam sama petani sama warga itu bersemi dan kembali lagi subur lah, dan memanen melimpah dari sebelumnya. Alhamdulillah. Dan Pak Kiai itu bersyukur dan berterima kasih sama Kodir, anakku Kodir. Alhamdulillah wa syukurillah, segalanya sudah selesai, semua angkara murka sudah hancur, sudah lenyap berkat kamu Kodir. Bukan aku Pak Kiai, ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi aku, dan Pak Kiai alhamdulillah sudah sehat kembali. Kodir, Bapak harap kamu tetap tinggal di sini, jangan kamu pergi lagi. Maaf Pak Kiai, saya sudah niatkan diri saya ingin melanglang buana untuk mencari jati diri saya lagi dan ingin menolong orang-orang lebih banyak lagi Pak Kiai. Kalau emang itu niat kamu lillahi ta'ala, Bapak akan mendukung kamu dan mendoakan kamu dimanapun kamu berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Kodir menimpali seperti itu. Saya pamit Pak Kiai, hati-hati di jalan, dan jangan lupa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan panjangkanlah zikirmu Kodir. Insya Allah Pak Kiai, insya Allah saya akan ingat pesan Pak Kiai dan saya akan menjalankan semua itu. Akhirnya si Kodir mau melangkah keluar, dan para warga menghampiri, datanglah ke pesantren, bergerombol lah banyak warga, semua warga kampung, dan menyalami si Kodir. Mas Kodir, jangan pergilah, di sini saja Mas Kodir, biar bisa ada yang menolong warga kalau ada yang kenapa-napa. Gini bapak-bapak, ibu-ibu, bukan saya tidak mau tinggal di sini. Saya sudah janji sama diri saya akan mencari jati diri saya di luar sana dan ingin menolong orang lebih banyak. Ini loh Pak, Mas Kodir, ini ada hadiah sedikit dari kami warga. Apa itu Pak, Bu? Akhirnya datanglah sepeda motor. Wah, Pak, si Kodir dapat lah sepeda motor. Benar Pak, Ibu, ini buat saya. Benar Mas Kodir, ini ucapan terima kasih kami buat Mas Kodir untuk sudah menolong warga sini dan pesantren ini. Bukan saya Pak yang menolong, saya hanya perantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menolong Bapak Ibu dan pesantren ini dan menjaga pesantren ini. Dan bersalamanlah si Kodir kepada warga dan santri-santri muda yang yang baru-baru pada nyantri di situ. Akhirnya si Kodir naik sepeda motor jadul lah, dari mengucapkan assalamualaikum sampai Kodir melajulah dengan perlahan meninggalkan pesantren
dan warga kampung. Dan selesailah kisah ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.